Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Rizky Aji Ardianto, Rada Alja Rizky Utami, Karina Octavia akan mempresentasikan materi chapter 14 tentang menyewa dan membangun fungsi audit internal. Pembahasan yang pertama ada mendirikan fungsi audit internal. Tidak ada satu cara optimal untuk mengatur fungsi audit internal dalam suatu perusahaan saat ini. Mungkin ada banyak perbedaan dalam jenis bisnis, rentang geografis, dan struktur organisasi dengan kebutuhan audit internal yang berbeda untuk masing-masing. Namun, setiap perusahaan harus mengikuti standar internasional untuk praktik profesional audit internal dan harus beroperasi di bawah kerangka praktik profesional internasional atau IPPF, dan harus mendapatkan dukungan dan pengakuan manajemen senior perusahaan. Kebutuhan akan fungsi audit internal berasal dari persyaratan perusahaan seperti Securities and Exchange Commission and aturan Ex Sarbanes-Oxley atau persyaratan hukum dan lembaga pemerintah. Jika entitas yang baru diluncurkan tidak memiliki fungsi audit internal, manajemen senior harus mengambil langkah-langkah untuk memulainya. Seorang manajer senior yang ditunjuk sebagai Chief Audit Executive atau CAE yang telah ditantang untuk membangun fungsi audit internal baru dihadapkan pada berbagai opsi, tergantung pada bisnis perusahaan secara keseluruhan, termasuk struktur geografis dan logistik. Berbagai risiko pengendalian yang dihadapi, wajah dan budaya perusahaan secara keseluruhan. Persyaratan utama untuk organisasi yang efektif adalah pemimpin yang kuat. Untuk audit internal sendiri, pemimpin itu adalah CAE yang memahami kebutuhan organisasi secara keseluruhan dan risiko pengendalian potensial serta kontribusi yang dapat dihasilkan oleh audit internal. Orang ini harus mendapat dukungan dari komite audit dan manajemen senior. Sebagian besar perusahaan besar saat ini memiliki banyak unit yang tersebar di seluruh dunia. Sekalipun diposisikan secara geografis di satu wilayah, perusahaan yang lebih besar hampir selalu memiliki banyak fungsi khusus dengan risiko pengendalian yang berpotensi membutuhkan penekanan audit internal yang terpisah. Departemen audit internal yang efektif harus dikelola dengan cara yang melayani manajemen senior dan komite audit dengan memberi pelayanan audit yang terbaik, paling hemat biaya untuk seluruh organisasi. Yang selanjutnya ada otomatisasi komite audit dan manajemen audit. Piagam audit internal adalah dokumen formal yang disetujui oleh komite audit untuk menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar fungsi audit internal. Audit internal memiliki kebebasan untuk melihat berbagai catatan dan untuk mengajukan pertanyaan di semua tingkatan. Auditor internal memiliki banyak tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Ada beberapa jenis otorisasi diperlukan. Karena dalam struktur perusahaan, fungsi audit internal melapor kepada komite audit dewan bahwa komite audit biasanya mengotorisasi hak dan tanggung jawab audit internal melalui dokumen atau resolusi otorisasi resmi, apa yang biasanya disebut piagam audit internal. Tidak ada persyaratan tetap untuk dokumen otorisasi tersebut, tetapi piagam audit internal harus menegaskan audit internal tentang 1. Independensi dan objektivitas, 2. Lingkup tanggung jawab, 3. Otoritas dan akuntabilitas. Piagam audit internal kemudian adalah dokumen otorisasi untuk fungsi audit internal perusahaan yang dapat digunakan ketika seorang manajer di unit organisasi yang terpisah dan terkadang jauh mempertanyakan mengapa auditor internal meminta untuk melihat
atau meninjau dokumen tertentu, atau untuk mendapatkan akses ke fasilitas perusahaan. Piagam audit internal seperti itu akan mengatakan bahwa manajemen senior, komite audit dewan direksi, telah memberikan akses auditor internal ke catatan perusahaan. Lebih penting lagi, piagam ini memberikan otorisasi tingkat tinggi untuk fungsi audit internal perusahaan. Jadi, piagam audit internal ini bukan sekedar dokumen yang bagus saja, tapi piagam ini harus menggunakan fungsi audit internal yang kuat untuk meluncurkan dan melakukan kegiatan audit internal utama. Pada piagam audit internal, banyak sebagian besar fungsi audit internal saat ini memiliki piagam yang mungkin telah dikembangkan dan disetujui bertahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, CAI untuk secara berkala bisa meninjau ulang piagam-piagam yang ada. Mendirikan fungsi audit internal. Setiap fungsi audit internal perlu memiliki seseorang yang bertanggung jawab, dan yang bertanggung jawab untuk audit internal adalah CAE atau Chief Audit Executive, serta beberapa staf pendukung dan administrasi. Walaupun terdapat banyak variasi dalam uraian posisi dan jabatan, bagian ini akan memberikan beberapa model uraian posisi auditor internal untuk berbagai tingkat dan jenis auditor internal dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah peran CAE. Berikut ini adalah topik dan tanggung jawab penting yang harus menjadi bagian dari CBOK CAE, apapun dan juga tercermin dalam piagam audit internal. Ada 11 dari peran CAE. Yang pertama, operasi perusahaan dan masalah risiko. Selain mengelola fungsi audit internal, CAE harus memiliki pengetahuan tentang semua aspek operasi perusahaan, baik keuangan, operasional, atau masalah pasar. Yang kedua, administrasi sumber daya manusia dan audit internal. CAE bertanggung jawab atas staf audit internal dan harus membangun organisasi yang efektif dan merekrut serta memimpin tim audit internal yang efektif. 3. Hubungan dengan komite dan manajemen audit. CAE adalah juru bicara audit internal untuk komite audit dan semua tingkatan manajemen perusahaan. Yang 4. Masalah tata kelola perusahaan, akuntansi, kepatuhan, dan peraturan. Apakah berurusan dengan XOX, masalah akuntansi, keuangan, atau masalah regulasi lainnya yang berdampak pada perusahaan? CAE harus memiliki setidaknya pemahaman dan pengetahuan umum. Yang kelima, pembangunan dan administrasi tim audit internal. Terlepas dari ukuran timnya, CAE bertanggung jawab untuk membangun fungsi audit internal yang efektif yang menerima kekaguman dan rasa hormat dari para penerima layanan audit internal. Yang keenam, teknologi. CAE harus memiliki pemahaman umum tentang bagaimana teknologi digunakan dalam perusahaan serta bagaimana teknologi itu dapat diterapkan untuk mempromosikan layanan audit internal. Yang ketujuh, perencanaan audit berbasis risiko. CAE harus memahami proses penilaian risiko sebagaimana diterapkan pada operasi perusahaan dan juga harus dapat memikirkan operasi dalam hal proses-proses utama ini. Yang kedelapan, masalah media sosial. Melalui penggunaan produk seperti Facebook, Twitter, atau lainnya, alat dan proses media sosial memperkenalkan perubahan besar dalam perusahaan saat ini. CAE harus memahami perubahan ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan. Yang kesembilan, menegosiasikan keterampilan dan manajemen hubungan. CAE akan sering ditarik antara masalah yang diangkat oleh tim audit internal dan manajemen yang terkadang bermusuhan yang mungkin mengambil pengecualian dari temuan dan rekomendasi audit internal. CAE sering diminta untuk merundingkan resolusi yang tepat untuk masalah-masalah ini sebagai bagian dari membangun tim audit internal yang efektif. Yang ke-10, peran penjaminan dan konsultasi audit internal. Meskipun peran-peran ini kadang-kadang bisa menjadi kabur, CAE harus selalu menekankan kepada tim audit internal dan manajemen peran terpisah dalam menyediakan layanan jaminan audit internal dan menyediakan layanan konsultasi. Yang ke-11, standar internasional untuk praktik profesional praktik internal audit. CAE harus menjadi ahli dalam standar
IIA ini harus memahami konsep IPPF dan harus membantu menerapkannya pada semua aspek kegiatan audit internal. Yang selanjutnya itu mengenai peran manajer audit internal. Setelah kita tahu mengenai peran dari CAE, lalu setelah itu kita mengetahui bagaimana peran manajer audit internal. Tanggung jawab pekerjaan manajer audit internal memiliki tanggung jawab untuk membantu kepala eksekutif audit dalam memberikan bimbingan dan pengawasan Departemen Audit Internal. Selain itu, manajer audit internal bertanggung jawab untuk 1. Melaksanakan bagian audit keuangan atau operasional dari rencana audit tahunan Departemen. 2. Membantu CAE dalam mempersiapkan pembaruan rutin kegiatan audit internal kepada komite audit. Yang ketiga, memberikan saran dan nasihat tentang sistem, inisiatif, dan layanan baru yang sedang dikembangkan dari perspektif kontrol internal. Yang keempat, membantu CAE dalam koordinasi kegiatan audit internal keuangan, termasuk bagian 404 penilaian pengendalian internal Sarbanes-Oxley dengan akuntan publik independen yang terdaftar. 5. Mengelola sumber daya fungsi audit internal keuangan secara efektif dan efisien. Yang keenam, merekrut, melatih, dan mengembangkan tim audit internal keuangan secara profesional. Yang ketujuh, mengawasi kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh tim audit internal keuangan, memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku. Kompetensi utama audit internal. Ada 8 kompetensi utama audit internal. 1. Pengetahuan teknis yang mendalam tentang praktik dan prinsip audit internal, termasuk standar internasional IIA dan kerangka kerja IPPF mereka. 2. Pengetahuan yang kuat tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pemahaman menyeluruh tentang laporan keuangan. 3. Pengetahuan dan pengalaman yang kuat dengan aturan dan persyaratan kepatuhan yang mempengaruhi profesi audit dan akuntansi internal, misalnya Sarbanes-Oxley. 4. Pengetahuan yang baik tentang semua aspek dari sistem dan kontrol TI seperti yang digunakan dalam perusahaan. 5. Berorientasi detail dengan kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat. 6. Kepemimpinan yang kuat, manajemen dan administrasi keterampilan. 7. Pengetahuan bisnis berbasis luas, termasuk praktik keuangan atau operasional dan prosedur dari perspektif operasi perusahaan. 8. Keterampilan internasional, komunikasi, dan presentasi yang kuat. Selanjutnya adalah tanggung jawab staf audit internal. Tanggung jawab sebagai anggota Departemen Audit Internal dan di bawah arahan manajer audit internal yang ditugaskan, staf auditor internal bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, pelaporan, dan menindaklanjuti penugasan audit internal tertentu sesuai arahan dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur Departemen Audit Internal mengikuti standar internasional IIA untuk praktik profesional audit internal. Staf audit internal memiliki tugas dan tanggung jawab khusus. Yang pertama adalah menyiapkan atau merevisi program audit untuk mencapai tujuan dan melakukan audit internal sesuai dengan program audit yang disetujui. Yang kedua, meninjau dan menilai kesehatan kontrol internal dan menentukan kecukupan kontrol. Yang ketiga, melakukan tinjauan dan pengujian berkala untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur dan persyaratan peraturan, serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan prosedur saat ini dan yang diusulkan. Yang keempat, mengkaji dan melaporkan kemungkinan kelemahan kontrol internal, pelanggaran praktik, kebijakan, atau prosedur bisnis perusahaan. Yang kelima, melakukan tugas audit internal terkait pekerjaan lainnya sebagaimana yang ditugaskan. Dan yang terakhir adalah menghadiri pertemuan internal atau eksternal untuk memperluas keahlian profesional dan mempertahankan kontak profesional yang mendukung fungsi yang ditugaskan. Selanjutnya adalah pengetahuan dan keterampilan staf audit internal. Untuk pendidikan adalah gelar yang setara dengan pengalaman dan pendidikannya. Ya, untuk keterampilannya itu ada keterampilan interpersonal, di mana tingkat kepercayaan dan diplomasi yang signifikan diperlukan, di samping kesopanan dan kebijaksanaan yang normal. Pekerjaan melibatkan kontak pribadi yang luas dengan orang lain dan atau biasanya bersifat pribadi atau sensitif.
Lalu, keahlian lainnya yang dimiliki oleh staf audit internal. Keahlian yang pertama adalah pengetahuan umum tentang prosedur akuntansi dan audit, serta kemampuan untuk bekerja secara mandiri. Yang kedua adalah harus memiliki keterampilan internet yang kuat, termasuk kemampuan untuk mencari dan melakukan analisis. Dan yang terakhir adalah harus memiliki pengetahuan tentang spreadsheet dan perangkat lunak pengolah kata, dan juga harus dapat mengoperasikan komputer laptop dan peralatan kantor umum. Selanjutnya adalah audit spesialis sistem informasi. Audit spesialis sistem informasi ini memerlukan pelatihan dan keterampilan tambahan. Kebanyakan jika tidak semua fungsi audit internal memerlukan setidaknya satu spesialis pada staf audit internal dengan keterampilan kontrol internal terkait TI yang kuat yang mencakup bidang-bidang seperti keamanan sistem, kontrol internal aplikasi, dan manajemen operasi sistem komputer. Persyaratan keterampilan untuk spesialis audit sistem informasi dalam grup audit internal akan sangat bergantung pada kematangan teknis fungsi TI perusahaan. Suatu perusahaan yang memiliki aplikasinya berdasarkan apa yang disebut perangkat perencanaan sumber daya perusahaan dari aplikasi terkait yang dikaitkan dengan database yang kompleks akan memerlukan seperangkat keterampilan sistem informasi audit spesialis yang berbeda daripada perusahaan di mana sebagian besar sumber daya IT-nya didasarkan pada berbasis web aplikasi. Staf auditor internal dapat berhasil dalam suatu perusahaan dengan hanya pengetahuan umum dan dapat belajar lebih banyak melalui pelatihan. Auditor spesialis sistem informasi memerlukan pelatihan dan keterampilan tambahan. Karena rentang dan luasnya teknologi IT yang selalu berubah, auditor sistem informasi dihadapkan dengan berbagai persyaratan pengetahuan. Untuk persyaratan pengetahuan dasar auditor sistem TI, yang pertama sistem aplikasi bisnis. Ini baik untuk akuntansi, bisnis, atau tujuan lain dan penyeimbang dasar dan kontrol integritas yang mengelilingi semua sistem otomatis. Yang kedua itu ada proses manajemen data. Apakah database formal atau spreadsheet yang memuat data dan pentingnya memvalidasi dan memelihara data itu. Selanjutnya adalah keterampilan keamanan komputer dan internet. Sementara keamanan TI dapat menjadi bidang keterampilan yang sangat kompleks dan terspesialisasi, auditor sistem TI harus memiliki pengetahuan dasar tentang pentingnya cadangan, kontrol kata sandi, dan prosedur keamanan TI lainnya. Selanjutnya adalah manajemen penyimpanan dan pentingnya proses pencadangan dan pemulihan. Lalu, ada fungsi dasar sistem operasi komputer. Apakah pada sistem laptop atau sistem yang lebih besar dan potensi risiko dan kerentanan jika sistem seperti itu tidak diperbarui atau dirawat. Dan yang terakhir adalah arsitektur sistem komputer dengan penekanan pada penggunaan web, perpustakaan infrastruktur teknologi informasi, konfigurasi klien server, dan juga telekomunikasi. Untuk persyaratan pengetahuan dasar selanjutnya itu adalah ada proses operasi layanan TI, yaitu dengan penekanan pada manajemen masalah, kontrol akses, dan manajemen aplikasi umum. Yang kedua adalah proses desain layanan TI, yaitu dengan penekanan pada kontinuitas, kapasitas, dan proses manajemen keamanan informasi. Yang ketiga adalah proses tata kelola dan strategi layanan, yang termasuk proses manajemen keuangan TI yang paling penting. Yang keempat ada teknik pemrograman atau pengkodean yang memadai untuk membangun dan menerapkan prosedur audit berbantuan komputer yang sesuai dengan lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada ketertarikan dan keingintahuan yang berkelanjutan untuk memahami dan mengeksplorasi konsep teknologi yang lebih baru dan terus berkembang seperti virtualisasi manajemen penyimpanan. Selanjutnya adalah spesialis auditor lainnya. Posisi audit internal tipikal berkisar dari CAE yang bertanggung jawab atas fungsi untuk mendukung manajer audit internal hingga staf audit internal hingga spesialis audit sistem informasi. Namun, tergantung pada ukuran perusahaan dan sifat keseluruhan kegiatan audit internal, mungkin ada posisi khusus lainnya dalam peran dukungan auditor internal. Sebagai contoh, standar IIA menentukan peran di mana auditor internal dapat bertindak sebagai konsultan internal untuk perusahaan mereka dan ketika mereka dapat bertindak sebagai auditor internal tingkat jaminan. Beberapa perusahaan mungkin ingin memperluas peran itu dan membentuk fungsi konsultasi in-house penuh dengan sebagai bagian dari audit internal. Demikian pula, ada cabang lain seluruh audit internal yang disebut dengan audit kualitas.
Ini merupakan audit internal yang cenderung lebih berorientasi pada lantai produksi dan mengikuti serangkaian standar pelengkap dari American Society for Quality di Amerika Serikat. Selain spesialis audit internal, perusahaan mungkin ingin menambahkan personel pendukung lain ke grup audit internal untuk tugas-tugas seperti memantau dan mengatur dokumentasi kontrol internal atau untuk grup audit internal yang lebih besar, untuk hanya mendukung komputer laptop dan sumber daya lain yang dibutuhkan oleh grup audit internal secara keseluruhan. Para profesional lain ini akan dapat mendukung misi keseluruhan audit internal untuk ditinjau dan membantu meningkatkan kontrol internal di perusahaan, yang tujuan sebenarnya ini untuk fungsi audit internal yang efektif di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.